warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keinginan masing-masing. Berdoa selesai. Di sini masuk semua kan? Apa ada yang tidak hadir? Semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini, di sini kita akan membahas materi mengenai gerak harmonis sederhana. Nah, jadi di sini ada yang tahu ini apa? Misal. Ya, ini misal. Jadi Jika kita tarik seperti ini, maka dia akan Bergerak. Nah, ia bergerak, pintar. Tapi lebih tepatnya itu bergetar. Nah, jadi getaran mistar ini terjadi bolak-balik seperti ini, maka kita sebut dengan getaran bolak-balik. Nah, ada juga contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ayunan. Di sini ibu mau bertanya, anak-anak semua sudah pernah main ayunan kan? Nah, jadi pas kita main ayunan itu, ayunannya kita tarik ke belakang kan? Maka akan terjadi ke depan terus mundur lagi ke belakang. Nah, itu juga disebut dengan getaran bolak-balik. Nah, di sini kita akan membahas materi pertama yaitu gerak harmonik sederhana. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan ibu sudah bilang di pertemuan minggu ini kita akan membahas getaran harmonik sederhana. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu getaran harmonik sederhana? Silakan, apa itu gerak harmonik sederhana? Jadi gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bola-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap titik selalu konstan. Nah, benar apa yang Messi katakan tadi. Jadi gerak harmonik sederhana itu gerak bola-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik selalu konstan. Nah, terus apa itu getaran? Nah, getaran itu adalah, ini ibu hapus dulu ya. Nah, terus di sini kan ada getaran. Nah, getaran itu apa? Getaran itu adalah suatu gerak melalui titik keseimbangan. dia mempunyai sebuah siklus. Dia akan berubah ke posisi semula, kemudian dia akan kembali lagi. Maka terjadilah gerak yang bolak-balik seperti ayunan yang ibu katakan tadi. Nah, ada juga syarat gerak harmonik ini, dia harus memiliki gaya pemulih. Syaratnya dia harus memiliki gaya pemulih. Gaya pemulih bisa kita tulis dengan EP. Jadi ciri khas dari gerak periodik itu dia harus mempunyai siklus gaya pemulih. Kalau di dalam gerak melingkar itu dia harus punya gaya sentripetal. Nah, kalau dalam gerak harmonis sederhana itu dia harus mempunyai gaya pemulih ya. Nah, jadi sampai di sini apakah bentuknya siklus, maka dapat kita dekati dengan persamaan sinusoidal. Lalu, kenapa persamaan sinusoidal, Bu? Nah, kenapa enggak kosinus? Nah, jadi karena dia bentuknya siklus, maka lebih mudah didekatkan dengan persamaan siklus. Kalau didekatkan dengan kosinus, bisa, tetapi hanya saja nanti fasenya yang berbeda. Jadi gerak harmonik sederhana itu karena bentuknya siklus, maka dia lebih tepat menggunakan persamaan sinusoidal, di mana persamaannya itu simpangan XT
kecepatan dengan menurunkan persamaan simpangan tersebut. Yaitu D sama dengan dx dikali dt dikali dengan a sin omega t. Kecepatannya. Dari rumus kecepatan tersebut, kita juga dapat mengetahui rumus percepatan dengan cara kita turunkan persamaan tersebut. dv per dt omega dikali omega a turun dari itu yaitu cos omega t. Lalu kita turunkan omega dikali omega, turunan dari itu sama dengan A min sin ya, dikali omega T sama dengan min sin. Ini kita tulis omega kuadrat dikali A sin cos. Jadi A sin cos ini adalah X ya. Jadi D kuadrat X per dt sama dengan percepatan sama dengan min omega kuadrat X. Ini asing tadi kita ganti dengan nilai X-nya ya. Jadi kita tulis X. Jika kita pindah ruaskan maka menjadi 2X per dt plus omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, jadi inilah rumus dari persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, jadi sampai di sini apakah anak-anak semua paham cara mendapatkan rumusnya? Bagus. Kita memasuki materi ketiga yaitu gaya pemulih. Nah, semisal ibu mempunyai sebuah benda yang bermassa M lalu dihubungkan dengan konstanta. Nah, ini sebuah benda. Lalu benda tersebut ibu tarik sejauh X ya. Nah, ketika ibu tarik benda ke kanan sejauh X, maka akan memiliki gaya pegas. Nah, ketika ibu lepaskan benda tersebut, maka gaya pegasnya akan bekerja ke kiri ya. Ketika sampai di K ini, maka gaya pegasnya akan mendorong pegasnya ke kanan. Sekarang lagi, lalu ke kiri lagi, dan seterusnya ke kanan lagi. Nah, sehingga benda tersebut bolak-balik sampai berhenti. Selanjutnya, ketika ibu tarik benda ini sejauh X ini sampai di sini, maka benda tersebut tidak memiliki gaya lagi, tetapi dia memiliki kecepatan. Kenapa kecepatan? Kenapa dia memiliki kecepatan? Karena X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 ya. Sehingga dia tidak memiliki gaya, tetapi memiliki kecepatan, menyebabkan bergerak ke kiri. Keempat yaitu macam-macam gerak harmonik sederhana, yang mana ada dua macam, yaitu gerak angular dan yang kedua ada gerak linear. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu gerak angular. Nah, yang pertama gerak angular. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah bandul. Di sini ibu memiliki sebuah bandul dengan sudut theta. Dan kita asumsikan bahwa sudutnya ini kecil. Dan di sini ada L. Dan ini jaraknya X. Lalu ini kita proyeksikan
Jadi mg cos theta dan ini mg sin theta. Dan ini gaya beratnya. Nah, jadi Dalam pegaskan, gaya yang bekerja itu tidak boleh sama dengan 0. Gayanya tidak boleh sama dengan 0 ya. Lalu di dalam kasus bandul di sini jumlah gaya yang bekerja juga tidak boleh sama dengan 0. Kasus bandul ini jumlah gayanya tidak boleh sama dengan 0. maka kita tulis sigma F ini tidak boleh sama dengan 0. Dan MV sama dengan M dikali A. Min mg sin theta sama dengan M dikali A. Harus bernilai negatif. Jadi kita tulis negatif. Gimana? Kita turunkan lagi. Min mg x per L sama dengan M min omega kuadrat x. Nah, ini boleh kita coret tidak anak-anak? Kita coret, M-nya kita coret, X-nya kita coret. Nah, maka kita turunkan lagi, yaitu menjadi G per L sama dengan omega kuadrat. Omega kuadrat sama dengan G per L. Omega sama dengan akar G per L. Lalu omega ini kita ganti dengan 2VF. Omega ini kita ganti dengan 2VF sama dengan akar G per L. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya itu gerak linier, di mana contohnya yaitu sebuah benda M yang dihubungkan dengan konstanta pegas. Nah, ada yang tahu nggak letak gaya pemulihnya di bagian mana? Ayo, siapa yang tahu? Jadi, nah letak gaya pemulihnya itu di bagian ini. Jika kita tarik bebannya ke kanan. Nah, di mana total gayanya itu tidak boleh sama dengan 0. Total gayanya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi total gayanya itu sama dengan M dikali gaya pemulihnya itu sama dengan M dikali A juga. Nah, di mana masih ingat nggak percepatan nilainya tadi berapa? Ada yang masih ingat? Enggak. Jadi min Kx dengan min omega kuadrat X. Jadi apakah ibu boleh nyoret minsnya? Boleh ya, ibu coret minsnya X mins X. Maka di sini tinggal K sama dengan M dikali omega kuadrat. Omega kuadrat sama dengan K per M. Omega akar K per M. Kecepatan sudut ini sama dengan 2VF sama dengan ibu tulis di sini aja. 2VF sama dengan akar K per M. Lalu berapa nilai frekuensinya? Nilai frekuensinya adalah ini frekuensi ya, kita tulis dengan F aja. Nilai frekuensinya itu sama dengan 1/2V akar K per M. Dan selanjutnya berapa nilai periodenya? Nilai periodenya itu adalah 1 per frekuensi. Jadi sama dengan 1/2 akar K per M sama dengan 2V
satunya dihilangkan aja jadi akar K per M. Ini nilai periodenya atau rumus periodenya ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu frekuensi? Nah, frekuensi itu adalah berapa banyak dia bolak-balik dalam 1 detik. Frekuensinya berapa banyak dia bolak-balik dalam 1 detik. Nah, sedangkan periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 siklus. Waktu yang diperlukan untuk 1 siklus. Mungkin itu saja materi kita pada pagi ini. Apabila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Oke, nanti Ibu kasih tugas saja ya ke ketua kelasnya, minggu depan dikumpulkan. Nanti ketua kelasnya silakan bagi-bagi aja ke temannya. Nah, jika ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan sekarang, nanti boleh